Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan insight untuk gold atau emas. Dan kebetulan XM Indonesia itu kali ini memberikan bonus deposit 50% hingga 500 US dollar plus ditambah kombinasi 20% hingga 4.500 dolar di program event kali ini. Bagi teman-teman yang masih bingung gimana cara daftarnya, langsung klik link yang ada di deskripsi, cek linknya ada di deskripsi. Jadi kali ini saya akan memberikan info buat teman-teman untuk coba trading yang baru mulai ataupun pengguna lama ya. Kebetulan ada event dari XM Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang depositnya dari 5 dolar ya, itu modal dari 5 dolar hingga 1000 US dollar, teman-teman akan mendapatkan maksimal bonus itu 50%. Setelah itu di 2000 dolar ke atas, teman-teman akan mendapatkan tambahan bonus kombinasi 20% dari 1000 US dollar. Kalau 5000 US dollar itu dari 4000-nya. Ya, jadi skemanya itu kalau 5000 US dollar teman-teman deposit, itu 1000 dolarnya itu dapat 500 US dollar. Terus 4000-nya nih dikali 20%, berarti sekitar 800 dolar. Begitu kelipatannya. Bapak Ibu deposit 6000 US dollar, berarti 5000-nya dikali 20%. Itu bonus deposit. Dan yang paling penting juga teman-teman harus tahu profit yang didapat dari bonus deposit dan saldo teman-teman itu bisa di withdraw dengan skema di bawah sini. Ya, bisa Bapak Ibu baca dan yuk langsung saja teman-teman kita trading bersama XM Indonesia. Klik link yang ada di deskripsi, cek info selanjutnya dan bisa DM Instagram Borneo tanda R-nya ada di belakang kalau bingung apa sih yang menjadi permasalahan Bapak Ibu dalam mencoba trading di XM Indonesia. Yuk langsung saja kita trading bersama XM Indonesia. Kali ini saya akan menganalisa yang sudah lama saya tidak analisa. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman juga tertarik untuk membahas atau menganalisa XAU, Gold, Forex, dan juga Bitcoin. Nah, jadi ada beberapa stock pick yang menarik menurut saya untuk Bapak Ibu coba perhatikan trading di XM Indonesia ya. Jadi langsung saja kita ke videonya. Yang pertama itu saya akan analisa XAU ya. Ini menarik. XAU itu strong uptrend dan sudah all time high. Sayangnya saat menyentuh 222 dia terkoreksi. Ya, bukan 222 ya nih. High-nya itu di ya 222 dan terkoreksi cukup dalam ya. Kalau Bapak Ibu ada perhatikan waktu itu short, saya ada short di XM Indonesia itu lumayan ya. Dan dia turun 1,6%. Dan kondisi seperti ini XAU itu masih akan uptrend. Tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ini kan pakai time frame daily. Kalau kita trading forex nggak pakai time frame daily, maksimal tuh 4 jam atau 1 jam atau 15 menit. Nah, seperti ini. Bapak Ibu perhatikan, ini di time frame 15 menit untuk XAU itu ada supportnya di sekitaran 2150. Jadi dia turun tuh sekitar 16-an poin. Nah, itu menarik tuh untuk Bapak Ibu perhatikan untuk nanti bisa buy gold atau XAU di 2150 dengan target kenaikan gak usah jauh-jauh ya, sekitaran 2168, 2170 itu. Dan Bapak Ibu perhatikan juga ini, kalau Bapak Ibu mau short, ini sebenarnya bisa di short. Kenapa? Sudah terkonfirmasi sinyal kuat dia melanjutkan penurunan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan di time frame 1 jam ya, itu sudah terlihat dia patah tren atau pola cup and handle-nya ini terbalik dan dipatahkan. Kalau dia rebound sedikit malah Bapak Ibu kesempatan short ya. Di 2173 sampai 2175 tuh area short-nya dengan target penurunan ke 2160 sampai 2150. Atau nanti kalau Bapak Ibu sukanya beli untuk berharap naik, nggak jual untuk berharap turun, Bapak Ibu tunggu XAU nih kalau di time frame 1 jam itu di 2150. Itu support kuatnya dari 7 Maret ya. Jadi dari
awal bulan. Itu support kuat yang potensi mantul. Kalau Bapak Ibu perhatikan juga nih. Ini peluang besar. XAU itu akan retest dulu trendline downtrendnya ini atau pola ascending triangle setelah dia break dengan volume. Terus retest dulu dan baru swing atas. Kalau menurut saya arah XAU itu lebih condong dia naik sedikit terus turun. Habis turun baru Bapak Ibu buy di bawah untuk naik lagi. Nah, itu ya gambaran XAU. Bapak Ibu bisa perhatikan, kalau mau itu bisa link ada di deskripsi ya, daftar XM Indonesia. Dan lagi ada event XM Indonesia itu bonus deposit 50% hingga 500 US dollar plus 20% hingga 4.500 US dollar. Ya, jadi seperti itu. Kalau menurut saya untuk XAU ini Bapak Ibu wait and see dulu. Kalau dia malam ini rebound, malam ini kan penutupan ya, hari Jumat ya, minggu depan ya, atau nanti malam kalau dia di atas 2170 tuh Bapak Ibu bisa beli 2170, 2180 atau 2175 dengan target arah turun 2150, atau tunggu dia retest trend down. Ke situ nggak arahnya? Iya, karena dia sudah ini sinyal terkonfirmasi patah trennya dan pola dead cat bone di time frame 1 jam ataupun 15 menit tadi, dan arahnya 2150 untuk XAU. Jadi seperti itu untuk XAU. Bapak Ibu bisa trading di XM Indonesia ya. Kalau ada pertanyaan tentang XM bisa tulis di kolom komentar video ini, atau mau join grupnya bisa join di XM Indonesia. Seperti itu. Ya, ini oil menurut saya juga Bapak Ibu bisa trading kan di XM Indonesia ya. Kalau oil ini tunggu aja di 87.9 tuh bisa spec buy dan targetnya 85. Ya, tapi kita kan tradingnya time frame kecil kalau oil nih karena bisa volatilitas tinggi. Jadi harus dilihat dari kecil. Coba ini refresh dulu ya. Nah, oil time frame 1 jam itu ada double bottom, tapi Bapak Ibu perhatikan. Itu kalau dia nggak tembus 81,2 gagal. Tapi kondisi sekarang kalau menurut saya condong oil itu potensinya turun dulu ya. Ini dia retest terus turun dulu. Kira-kira kemana nih? Saya hapus ulang, gambar ulang aja ya. Kalau dilihat 4 jam dulu, 4 jam. Nah, ini dia retest ya. Bisa ke 87.9 nih. Kalau menurut saya lebih menarik tunggu dia di area ini. Kalau mau buy ya di 79.80. Dia ada potensi koreksi dulu karena di time frame 4 jam ini dia downtrend. Tapi mulai sideways di atas. Atau short nanti ya, kemungkinan besar untuk oil ini kayaknya dia akan susah menembus area resistennya ini. 82. Jadi kalau dia ke 82 itu Bapak Ibu bisa short ya. Short dan targetkan turun ke 8180. Itu. Untuk oil kalau di time frame 15 menit, nah dia mulai bangkit. Cuman kemungkinan besar kayaknya juga susah dia nembus nih. Tapi ada pola nanti bisa jadi important outsider untuk oil. Nih Bapak Ibu bisa juga trading ya. Seperti ini. Dan sebelahnya di sini. Nah, jadi kalau menurut saya nanti bisa short kalau dia ke 82. 82 short, jual dan targetkan ke 80, 81. Area ini, area jualnya. Ya, untuk oil bisa diperhatikan juga. Area resisten kayaknya susah dia tembus dalam waktu dekat. Jadi kemungkinan besar kepentok di 82 dan sideways. 80, 82 pergerakannya. Jadi harga sekarang harga tengah kalau saya lebih ke wait and see. Saya tunggu di atas atau sekalian di bawah di 80 atau 79 jelek-jeleknya. Untuk oil, buy on weakness atau buy atau short di resisten, short untuk berharap turun ya. Karena dalam XM Indonesia itu kan ada 2 posisi, bisa short untuk berharap turun, sahamnya turun, oilnya turun, komoditasnya turun, kita bisa profit, dan nanti pas dia lagi disupport buy dan berharap naik. Nah, seperti itu ya. Dan yang menarik juga Bapak Ibu lihat BTC, Bitcoin juga menarik untuk Bapak Ibu perhatikan. Karena kalau Bapak Ibu lihat di postingan IG saya itu target turunnya itu 60. Tapi memang ke di 60 700 dari bond. Dan juga di grup saya sudah infokan cicil mulai 63 ke 61, habis itu cicil lagi kalau jelek-jeleknya di 50.000, 52.000. Ya, apakah ini sudah saatnya naik? Kalau menurut saya belum. Ya, karena dia udah
keduluan all time high, biasanya dia all time high itu koreksi dulu baru all time high. Nah, ini dia all time high baru koreksi. Jadi kebalik. Jadi kemungkinan besar dia bisa all time high lagi kalau di time frame bulanan, ya. Dia bisa all time high karena dari high-nya sebelumnya tuh nggak terlalu signifikan naiknya. Tapi high-nya tahun lalu 2021 tinggi ya, tinggi. 2021 2 kali all time high dia. Nah, jadi ada peluang kalau dari sebelumnya tuh di 2019 ke 2021 tuh 2 tahun ya all time high-nya. 2020 ke 2021 ini all time high, terus all time high. Ya, kondisi sekarang menurut saya time frame monthly ini ada pola important shoulder dan dia itu belum ada membentuk swing low. Apalagi di time frame weekly-nya candlenya seperti evening star, kebalikan dari morning star. Jadi lebih berpeluang condong dia koreksi. Kalau dia koreksi dalam tuh makan aja. Berani koreksi 9%, 10% tuh makan aja BCTC. Dan target all time high-nya peluang besar 85.000, sekitar 83 sampai 85.000. Ya, menurut target pola important shoulder-nya di time frame weekly untuk BTC. Ya, ini bisa diperhatikan dan kalau dia koreksi itu malah kesempatan beli atau cicil-cicil dulu. 64 nih boleh cicil, boleh nanti ke 60 cicil, 61 cicil. Jelek-jeleknya di 55 ataupun 52. Kalau menurut saya maksimal 52. Ini keterlaluan sih kalau ke 48.000, ke 52.000 ya, maksudnya bukan 52. Harga 52.000. Nah, itu. Jadi kalau menurut saya BTC masih bisa koreksi. Jadi ini bisa diperhatikan. Dan selanjutnya itu ada BNB ya, Binance USDT, dan ada candle bullish engulfing. Dan apakah ini melanjutkan kenaikan? Coba lihat dulu time frame bulanan karena saya itu lebih suka melihat time frame bulanannya seperti apa sih. Wow, ini kan udah 3 minggu, ada 3 bulan naik dan koreksi tipis. Sebelumnya di all time high itu dia koreksi dulu ya di 2021. Jadi bisa aja dia koreksi dulu. Kalau menurut saya untuk BNB ya, ini kalau support quote-nya dia di 450, tapi terlalu dalam. Pakai time frame weekly, kita melihat kira-kira high-nya di mana. Nah, 450 ya. Memang dalam nih kalau dia koreksi. Karena kripto, koin itu ya nggak ada ceritanya 5%, 2% turun ya, biasa 10, 15. Ya wajar dia naiknya juga cepet. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ini juga sudah dipatahkan. Seharusnya Bapak Ibu tuh bisa kumpul BNB waktu itu time frame weekly-nya kalau dia sudah mematahkan trend down trendnya ini. Dia sideways, retest sideways. Nah, dan Bapak Ibu bisa lihat nih, support kuat 200. Nah, udah kumpulin. Sekarang itu udah floating profit berapa? Kalau di grup Bornet Trader tuh udah beli dari bottom. Dari Oktober. Oktober tuh sudah saya infokan. Oktober 2023. Siap-siap kripto akan mulai bullish. Ya, kalau nggak salah di 280 beli apa 250 ya. Nanti saya posting di sini screenshotnya. Beli BNB itu. Tapi targetnya pendek-pendek. Memang trading ya. Tapi kalau ada yang hot sekarang udah ratusan persen. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Dan kalau diperhatikan juga nih, ditarik juga. Dah dipatahkan trennya. Cuman memang kalau menurut saya lebih ideal mungkin 1 minggu ke depan dia nge-swing bawah dulu. Swing low, koreksi dulu ke 450. Terlalu dalam sih kalau dia turun ke 450 itu 20%. 20%. Tapi ya itu maksimal menurut saya retestnya ideal. Kalau dia koreksi 20% itu malah kesempatan makan. Dan siap-siap targetnya ini resistennya ditembus. Uptrendnya jauh. Kalau BNB, kalau pandangan saya 700-800 bisa tahun ini. Ya, saat bullish mungkin pas halting di April. Jadi kemungkinan minggu depan koreksi dulu ya. Mudah-mudahan koreksi dapat harga murah bagi yang belum punya. Nih, dari harga sekarang aja kalau ke bukan 700-800, ya 700-800. Dari harga sekarang 23%, 800 tuh 42%. Bahkan lebih tinggi nih kalau rounding bottomnya ini tercapai. Target naiknya tuh 1000. Kalau melihat historinya sebelumnya tuh lumayan naiknya ya. Coba hitung dulu. Dari breakout all time high-nya dia naik 120%. Nih kalau naik all time high-nya 120% ya sekitaran 1200. Jauh kan?
Ini dari all time high-nya 120%. Ya menarik lah. Pokoknya kumpul-kumpul aja dulu BNB. Kalau Bapak Ibu yakin dengan kripto akan uptrend, ya harusnya ya 450 tuh nggak jebol lah. 450. Paling kalau menurut saya 500 itu aja dah swing atas lagi. Mungkin juga bisa nggak koreksi dalam. Ya mungkin di 510 udah bangun. Kita lihat aja. Untuk BNB juga menarik. Dan selanjutnya ada ETH. Dan selanjutnya itu ada ETH. Koin yang menurut saya juga menarik. Kalau nggak salah ETF-nya mau launching ya. Saya nggak terlalu update kalau kripto. Tapi saya suka beli big cap-nya. Saya tuh cari profit 30, 50, sampai 100% aja. Jadi nggak berharap yang beli koin second liner ataupun yang gorengan micin ya. Dapat sehari 100%, 200%. Nggak. Saya tuh lebih ke 20-30% ya dalam 1-2 bulan. 100% ya itu. Itu aja yang penting duit saya bertumbuh. Tapi ada yang sebagian suka yang cari koin micin atau cari yang main future ya dengan margin sehari bisa 30%, tapi margin yang besar tetap resikonya ada ya. Jadi saya lebih cari yang stabil-stabil aja main di spot ya. Saya lebih suka trading future atau pakai margin itu di forex, gold, silver ataupun oil. Nah, itu saya lebih suka di situ. Ya, kalau ini saya lebih ke spot aja. Kadang juga ya sekali-sekali cuma marginnya nggak besar, nggak 100 kali, 50 kali, paling 20 kali, 10 kali aja. Ya, seperti itu. Cari-cari duit-duit untuk jajan. Nah, seperti itu ya. Untuk ETH, kalau menurut saya bisa langsung bangkit nih ETH. Ya, kalau ditarik seperti ini. Dia sudah mematahkan trend uptrendnya dan mungkin retest 3000. Kalau di grup Borneo Trader tuh saya sudah infokan beli mulai 3100. Nanti saya tampilin ya. Tuh. Kalau di time frame harian ini nanggung, candlenya memang bagus, tapi biasanya pergerakan untuk hari Sabtu dan Minggu itu anomali. Market realnya ya yang biasa memang benar tuh yang biasa oke, itu ya di Senin sampai Jumat menyesuaikan jam trading forex, gold, silver, saham Indo, saham Amerika. Kalau dah di hari Sabtu Minggu tuh anomali biasanya. Jadi saya tuh agak ragu juga kalau mau beli sekarang. Takutnya sih ada buangan. Lebih menarik kalau ada buangan dulu. Buangan sekali dulu mungkin dia membentuk pola koreksi ABC. Mungkin nanti 3.600 atau 3.500-nya nggak tembus dan koreksi C-nya retest trend line uptrendnya ini. Kalau di time frame harian itu di 2.600-an ya, 2.600 2.800 itu area ideal koreksinya dan baru dia akan mungkin lanjut untuk all time high. Kalau dilihat dari time frame bulanan. Kalau dilihat dari time frame bulanan untuk ETH-nya juga oke, tapi ya kalau bisa bulan Maret koreksi dulu, candle merah bagus ya. Jadi bulan depan baru digas nih karena dia tiap bulan naik terus nggak ada candle merahnya. Nah ini kan sebelum dia rally ada candle merah nih sebelum dia all time high. Nah sebaiknya yaitu candle merah dulu lah. Semoga tutupannya minggu depan koreksi dulu ke 2.800-an. Untuk ETH USDT saya pakai USDT ya, bukan pakai rupiah. Kalau di ke 2.800 2.600 USDT atau US dollar ya itu menarik, koreksi dulu dan baru digas minggu depannya ya. Potensi besar tetap akan all time high juga untuk ETH. Jadi seperti itu untuk ETH. Dan langsung saja yang terakhir itu ada XRP USDT. Ini juga salah satu koin andalan saya, cuman dia itu masih ada bermasalah dengan Amerika ya, pengaturannya regulasi. Cuman ini yang terlambat. Kalau sudah selesai nanti masalahnya itu, siap-siap dia tembus 0,7 ke 1, minimal 1 dia tahun ini. Bahkan ini jauh loh. Dia tuh pernah di 2 USDT atau 2 dolar. Tuh jauh, potensi upside-nya ngeri nih kalau naik ya. 2%-an, 200% lebih kayaknya. Nah, pas-pasan 200% tuh. Kalau beli harga sekarang menurut saya kumpulin aja, nggak jauh-jauh lagi. Kalaupun turun mungkin ke 0,5 itu aja. Ya bisa offset juga. Tapi kalau menurut saya sideways-nya ini bagus. Cuman market kripto
crypto coin itu naik turunnya cukup panjang nih, bisa aja kesentuh. Jadi Bapak Ibu tuh pakai support 2. Kalau bisa kripto nih pakai 2 support terendahnya. Jangan pakai support seperti saham. Support 1 tuh biasanya jebol tarik naik. Nah itu harusnya sideways-nya nih bagus, tinggal tunggu tembus 0,7 gas. Kalau di time frame bulanan volume mulai meningkat. Bulan ini meningkat, cuman ya itu masih ada ekor-ekor. Ini ada pola cup and handle, ada pola ascending triangle. Kalau dia tembus 0,7 siap-siap uptrend minimal 0,1, 0,1 dan kedua. Siap-siap ya. Seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton, dan jangan lupa gunakan XM Indonesia untuk trading forex, gold, silver, dan saham US stock, turbo stock, dan juga kalau nggak salah ada cryptocurrency ya. Seperti itu. Sampai ketemu di video selanjutnya.